Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat pada kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Agenda belajar kita pada hari ini, yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen, yang kedua mengubah bentuk desimal ke persen, dan yang ketiga mengubah bentuk persen ke pecahan desimal. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke persen. Sebagaimana kita ketahui, persen itu adalah pecahan biasa dengan penyebut 100 ya. Maka untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan dengan penyebut 100, maka kita ubah dulu penyebutnya ke bentuk 100. Contoh pecahan 3/4. Pecahan 3/4 ini kita jadikan dulu menjadi pecahan dengan penyebut 100. Caranya adalah 3/4. 4 ini untuk menjadi 100 adalah dikalikan dengan 25. Karena 4 dikalikan 25, maka 3 juga harus dikali 25. 3 kali 25 itu sama dengan 75. Sedangkan 4 kali 25 adalah 100. Jadi 3/4 itu adalah 75/100. Karena persen adalah pecahan dengan penyebut 100, maka 3/4 adalah 75%. Nah, sekarang ayo kita kerjakan soal yang kedua. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi persen. Maka kita ubah dulu 3/5 ini menjadi berpenyebut 100. 5 untuk menjadi 100 itu adalah dikalikan dengan 20. 3 juga dikalikan dengan 20. Nah, 20. 3 kali 20 itu 60. Sedangkan 5 kali 20 adalah 100. Nah, 3/5 adalah 60/100. Seperti kita tahu, pecahan persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Sehingga 3/5 itu sama dengan 60%. Sekarang yang kedua, kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi persen. Perhatikan, untuk mengubah bentuk desimal menjadi persen, maka ubah dulu bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Ubah dulu bentuk desimalnya menjadi pecahan biasa. Oke, sekarang contohnya adalah 2,18. 2,18. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 218 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada dua angka, yaitu 1 dan 8. 218 per 100. Kita kembali lagi ke konsep awal bahwa persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100. Maka 2,18 itu sama dengan 218%. Sekarang ayo coba kita kerjakan. Ubahlah 0,3 menjadi persen. 0,3. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 3
per 10. Karena di belakang koma hanya ada angka 3 ya. Nah, kita ubah dulu 3 per 10-nya ini menjadi per 100. Karena persen konsepnya adalah pecahan dengan penyebut 100. 10 untuk menjadi 100 itu adalah dikali dengan 10. Maka 3-nya juga kita kali dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 0,3 3 per 100 itu adalah 30%. Jadi 0,3 diubah menjadi persen, jawabannya adalah 30%. Selanjutnya mengubah bentuk persen ke desimal. Ubahlah bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Bentuk persennya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 75% kita ubah ke pecahan biasa menjadi 75%. Kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 75 per 100. 75 per 100. 75 per 100 itu kalau kita rubah menjadi desimal adalah 0, yang di atas ini kita tulis kembali. Karena ada dua angka yaitu 75, maka kita tulis 75. Jadi 75% sama dengan 0,75. Sekarang kita coba merubah 5% menjadi desimal. Yang pertama kita ubah dulu 5% ini menjadi pecahan biasa. 5% ketika diubah menjadi pecahan biasa adalah 5 per 100. Kita ubah menjadi bilangan desimal menjadi 0, ini ada angka 5 di sini, ada angka 5, tapi karena desimalnya ini adalah per 100, maka hendaklah di belakang koma ada dua angka, 1, 2. Angka yang terakhir kita tuliskan ini 5. Kemudian di depannya adalah 0 yang di sini. Jadi 5% diubah menjadi desimal menjadi 0,05. Ayo berlatih dan jawablah di buku matematikamu ya. Ada 3 soal. Yang pertama, ubahlah pecahan biasa menjadi persen, yaitu 8 per 25 dan 13 per 20. Dan yang kedua, ubahlah bentuk desimal menjadi persen, 0,35 dan B 1,15. Kemudian yang ketiga, ubahlah bentuk persen ke desimal, yaitu yang A 84% dan yang B 125%. Alhamdulillah, pelajaran matematika kita hari ini telah usai. Terima kasih kalian telah belajar dengan sangat baik hari ini dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar dari rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Bu Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.